Setiap pagi, Saryani bangun sebelum fajar menyingsing, menyiapkan perlengkapan dan keranjang rotan untuk memulai aktivitas sehari-harinya di pasar ikan, di mana ia menjajakan hasil tangkapan dari sungai yang dikumpulkan sejak dini hari oleh para nelayan desa. Di tepi sungai, Saryani bertemu dengan Siti, sahabat baiknya yang juga berjualan sayur. Keduanya selalu saling bertukar kabar sambil membersihkan ikan dan sayur di tepi air yang masih tenang. Pasar ikan itu selalu dipenuhi suara para penjual yang saling bersahutan menawarkan dagangan. Aroma khas ikan segar bercampur dengan udara lembab pagi yang sejuk, menciptakan suasana yang sudah akrab dengan Saryani sejak ia kecil. Saat dagangannya habis, Saryani duduk sebentar di bangku kayu dekat lapak kue, menikmati segelas teh manis hangat sambil berbincang dengan Ibu Wati, penjual kue, yang selalu menyapa dan memberi kabar tentang kejadian-kejadian terbaru di desa. Di rumahnya yang sederhana, Saryani tinggal bersama ayah dan ibunya yang sudah renta, saling membantu satu sama lain menjalani kehidupan yang keras di desa itu dengan penuh keceriaan dan kebersamaan. Suatu sore, ketika Saryani pulang, beberapa tetangganya mengundangnya untuk ikut membantu acara kenduri kecil, di mana ia dengan senang hati membantu memasak dan melayani para tamu yang datang. Setiap akhir pekan, Saryani selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi kebun kecil di belakang rumahnya, menanam dan merawat berbagai sayuran yang kemudian ia bawa ke pasar untuk tambahan penghasilan. Sesekali, Saryani diajak para tetangga untuk menghadiri pertemuan desa yang membahas masalah irigasi dan persiapan perayaan adat, yang memperlihatkan betapa aktif dan pedulinya ia terhadap lingkungan sekitarnya. Pada malam harinya, Saryani menyempatkan waktu untuk membantu ibunya merapikan kain-kain hasil tenunan yang akan dijual ke pedagang kota, sambil mendengarkan kisah-kisah lama dari masa muda ibunya. Dengan rutinitas yang padat, Saryani tetap menjaga sikap ramahnya terhadap semua orang di desa, dan inilah yang membuatnya disukai serta dikenal oleh seluruh penduduk desa. Di tempat lain, Kusnadi, seorang pria berusia 30 tahun, bekerja sebagai supir di pabrik karet yang terletak di ujung desa, mengantarkan bahan mentah dari kebun-kebun karet yang tersebar di beberapa kecamatan, suatu pekerjaan yang menuntutnya untuk sering berinteraksi dengan para pekerja kebun. Pada suatu siang, di tengah kesibukannya mengemudi truk karet yang besar dan penuh muatan, Kusnadi berhenti sejenak di warung kecil untuk makan siang, di mana ia melihat Saryani yang sedang membeli makanan untuk dibawa pulang. Momen itu, meski hanya sekilas, meninggalkan kesan mendalam di benak Kusnadi karena ia belum pernah melihat sosok wanita yang begitu sederhana namun memancarkan kecantikan alami. Pada perjalanan pulangnya, Kusnadi teringat akan sosok Saryani yang ia lihat di warung tadi, dan ketika ia tiba di pabrik, beberapa rekannya langsung menyadari senyumnya yang berbeda hari itu. Keesokan harinya, Kusnadi kembali menjalankan tugasnya mengantarkan hasil karet, namun di benaknya ia terus berpikir tentang cara untuk mengenal Saryani lebih dekat tanpa membuatnya merasa terganggu. Saat sedang memuat muatan karet di kebun, Kusnadi bertanya kepada pekerja di sana, yang kebetulan adalah kenalannya, mengenai Saryani dan mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan gadis tersebut di desa. Rekannya menjelaskan bahwa Saryani adalah gadis yang rajin dan dikenal baik oleh para warga desa, serta setiap pagi selalu berjualan ikan di pasar, suatu informasi yang membuat Kusnadi semakin tertarik. Kusnadi memutuskan bahwa ia harus mencari kesempatan untuk berbicara dengan Saryani di pasar, dan mulai merencanakan untuk pergi ke sana di pagi hari sebelum memulai pekerjaannya. Ketika hari yang ditunggu tiba, Kusnadi melihat Saryani di pasar. Ia menunggu momen yang tepat untuk menghampirinya, dan akhirnya memberanikan diri untuk sekedar membeli ikan sambil memulai percakapan ringan. Saryani tersenyum, menyapa dengan sopan sambil memberikan ikan yang sudah dibersihkan. Sebuah pertemuan yang sederhana namun cukup bagi Kusnadi untuk merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam pertemuan itu. Saryani memang dikenal sebagai gadis yang suka menolong. Setiap kali tetangganya mengalami kesulitan, ia tak segan menawarkan bantuan, baik itu dalam urusan dapur maupun pekerjaan kebun. Suatu hari, Saryani diminta untuk membantu tetangganya, Pak Ahmad, memanen sayur di kebunnya, dan tanpa ragu, ia langsung menyingsingkan lengan baju dan mulai bekerja dengan cekatan. Kusnadi yang sedang melintas, melihat Saryani dari kejauhan, dan ia semakin terkesan melihat kesigapan dan kebaikan hati gadis tersebut, meskipun ia tak berani mendekat atau berbicara langsung. Dalam acara-acara desa, Saryani sering diminta untuk menjadi bagian dari panitia, terutama ketika ada hajatan besar, karena ia sangat mahir dalam mengatur dan berkomunikasi dengan banyak orang. Pada suatu sore, ketika Kusnadi sedang mengantar karet dari kebun, ia melihat Saryani sedang berjalan pulang, dan memutuskan untuk berhenti sejenak dan menawarkan tumpangan. Saryani menerima tawaran dengan senang hati, dan di dalam perjalanan,
Mereka berbincang mengenai desa dan pekerjaan masing-masing, yang membuat keduanya semakin saling mengenal. Pembicaraan itu membuat Kusnadi semakin kagum pada Saryani yang terlihat sederhana, namun memiliki banyak keahlian dan kebaikan hati yang tulus. Kusnadi pun mulai mencari alasan untuk bertemu Saryani di waktu-waktu tertentu, seperti membelikan makanan atau memberikan tumpangan ketika ia kebetulan melintasi rumah Saryani. Saryani tidak merasa risih, malah semakin terbuka dalam berinteraksi, sehingga hubungan mereka mulai terlihat lebih akrab dan bersahabat di mata para tetangga. Setiap kali Kusnadi datang, tetangga-tetangga selalu berbisik, membicarakan kemungkinan adanya perasaan khusus di antara keduanya, namun baik Kusnadi maupun Saryani hanya tersenyum mendengar candaan itu. Dengan niat yang kuat, Kusnadi berusaha lebih sering berkunjung ke pasar di pagi hari, berpura-pura membeli ikan meskipun kadang ia sudah membelinya di tempat lain sebelumnya, semata-mata agar bisa berbicara lebih lama dengan Saryani. Saryani mulai terbiasa dengan kehadiran Kusnadi yang sering datang dan berbasa-basi sambil menanyakan hal-hal sepele mengenai harga ikan atau tips memasaknya, yang membuat suasana pasar terasa lebih menyenangkan bagi Saryani. Di sebuah pertemuan, Kusnadi secara tidak sengaja bertemu dengan Saryani di acara hajatan desa, dan keduanya saling tersenyum ketika menyadari kehadiran masing-masing. Kusnadi memanfaatkan momen tersebut, berbicara lebih lama dengan Saryani dibanding biasanya. Dan topik pembicaraan mereka beralih dari urusan pasar menjadi hal-hal yang lebih pribadi, seperti hobi dan impian masing-masing. Pertemuan demi pertemuan membuat Kusnadi semakin menyadari bahwa perasaannya terhadap Saryani sudah lebih dari sekedar rasa kagum. Ia merasa ingin selalu dekat dan melindunginya. Di sisi lain, Saryani yang biasanya bersikap tenang dan santai, mulai merasakan kebahagiaan setiap kali bertemu dengan Kusnadi, meskipun ia belum sepenuhnya menyadari apa yang ia rasakan. Suatu pagi, ketika pasar sedang sepi, Kusnadi datang lebih awal dari biasanya dan membawakan makanan ringan yang dibelinya di pasar, yang diterima Saryani dengan senyum dan ucapan terima kasih. Kusnadi pun merasa senang, karena semakin banyak kesempatan untuk berbicara dengan Saryani, sementara Saryani sendiri mulai menikmati perhatian yang diberikan Kusnadi kepadanya. Kehadiran Kusnadi yang konsisten membuat para penjual di pasar mulai mengenalinya, bahkan beberapa di antaranya mulai menggoda Kusnadi dan Saryani secara bercanda. Meski keduanya tersipu, mereka tidak menolak keakraban yang perlahan terbentuk, karena keduanya memang sudah mulai merasakan kenyamanan dalam kehadiran satu sama lain. Setelah melalui banyak pertemuan, Kusnadi merasa sudah saatnya untuk menyatakan perasaannya kepada Saryani, meskipun ia tahu risiko ditolak atau membuat Saryani merasa canggung. Pada suatu sore, saat Kusnadi sedang mengantarkan karet dari kebun, ia memutuskan untuk berhenti di dekat rumah Saryani, dan dengan penuh keberanian ia mengetuk pintu rumahnya. Saryani yang sedang menyiapkan makan malam, terkejut melihat Kusnadi datang dan bertanya apakah ada sesuatu yang penting, namun Kusnadi hanya meminta izin untuk berbicara sebentar. Dengan nada suara yang agak gugup, Kusnadi menyampaikan perasaannya kepada Saryani, menceritakan bagaimana ia merasakan ketertarikan yang dalam sejak pertama kali mereka bertemu. Saryani terdiam sejenak, tampak terkejut dengan pengakuan itu. Namun ia melihat ketulusan di mata Kusnadi dan akhirnya menjawab dengan lirih bahwa ia pun merasakan hal yang sama. Kusnadi merasa lega, senyum bahagia muncul di wajahnya, dan Saryani pun tersenyum, meskipun wajahnya memerah karena malu dengan pengakuan yang baru saja ia lontarkan. Malam itu, mereka berbincang lebih lama, membicarakan banyak hal tentang masa depan mereka, tentang harapan dan rencana yang mungkin bisa diwujudkan bersama. Meski masih diliputi rasa malu, Saryani dan Kusnadi sama-sama merasakan kebahagiaan yang meluap, seolah semua kecanggungan yang selama ini ada sirna begitu saja. Kusnadi akhirnya berpamitan, berjanji untuk kembali lagi dalam waktu dekat, dan Saryani pun mengangguk sambil mengantar Kusnadi ke depan rumah. Malam itu, Saryani duduk di beranda rumah, tersenyum sendiri memikirkan apa yang baru saja terjadi, sementara Kusnadi mengemudikan truknya dengan perasaan ringan. Setelah pengakuan cinta, Kusnadi semakin sering mengunjungi Saryani dan menghabiskan waktu bersama, baik di pasar maupun di rumahnya, hingga hubungan mereka semakin terlihat serius di mata para tetangga. Pada suatu hari, Kusnadi mengungkapkan keinginannya kepada Saryani untuk membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, yaitu memperkenalkannya kepada keluarganya sebagai langkah awal menuju masa depan yang lebih terencana. Saryani menyetujui, meskipun hatinya berdebar, karena ini adalah langkah besar yang belum pernah ia alami sebelumnya. Namun ia yakin bahwa Kusnadi adalah pria yang bertanggung jawab. Kusnadi pun mengatur waktu, memilih hari Minggu untuk membawa Saryani ke rumah keluarganya, di mana keluarganya sudah bersiap untuk menyambut tamu yang spesial bagi mereka.
Pada hari yang ditentukan, Kusnadi datang menjemput Saryani, mengantarnya dengan motornya menuju rumah keluarganya yang terletak di bagian lain desa, di mana perjalanan terasa penuh ketegangan dan harapan. Setibanya di sana, Ibu Kusnadi menyambut Saryani dengan ramah, menyajikan teh manis dan berbagai makanan kecil, sementara ayah Kusnadi dengan sopan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengenal lebih jauh. Keluarga Kusnadi sangat hangat, mereka membuat Saryani merasa nyaman dan diterima. Bahkan beberapa adik perempuan Kusnadi sudah mulai mengajaknya berbicara tentang kegiatan sehari-harinya. Di tengah obrolan itu, Kusnadi merasa lega melihat keluarganya menerima Saryani dengan baik, dan Saryani pun merasakan ketulusan dari keluarga Kusnadi, yang membuatnya semakin yakin pada pilihannya. Menjelang sore, keluarga Kusnadi memberikan doa dan restu mereka untuk hubungan ini, berharap agar keduanya bisa menjalani masa depan dengan kebahagiaan yang langgeng. Kusnadi membawa Saryani pulang, membawa kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam, serta keyakinan bahwa langkah berikutnya adalah memperkenalkan Kusnadi kepada keluarga Saryani. Setelah pertemuan dengan keluarga Kusnadi, giliran Saryani yang merasa harus membawa Kusnadi untuk bertemu dengan keluarganya, terutama ayahnya yang dikenal tegas dan penuh pertimbangan. Pada hari yang telah ditentukan, Kusnadi datang dengan pakaian rapi dan hati berdebar, menyiapkan dirinya untuk menghadapi berbagai pertanyaan dan harapan dari ayah Saryani. Ketika mereka tiba di rumah, ibunya Saryani menyambut mereka dengan senyum lembut, namun wajah ayah Saryani terlihat serius, mencerminkan kehati-hatiannya dalam menghadapi pria yang hendak dekat dengan putrinya. Ayah Saryani mempersilakan duduk, dan tanpa basa-basi mulai menanyakan latar belakang Kusnadi, pekerjaannya, serta rencananya ke depan, di mana Kusnadi berusaha menjawab semua pertanyaan dengan sopan dan jujur. Suasana terasa tegang. Namun Kusnadi tetap menunjukkan ketenangan dan kesungguhan dalam setiap jawabannya, sementara Saryani hanya bisa duduk diam dengan rasa cemas di hatinya. Ayah Saryani akhirnya memberikan komentar, bahwa Kusnadi harus membuktikan keseriusannya dalam menjalani hubungan ini, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata yang bisa meyakinkan keluarga. Meskipun merasa gugup, Kusnadi mengangguk dengan tegas, mengatakan bahwa ia akan bekerja lebih keras untuk menunjukkan bahwa ia memang serius dan tulus dalam mencintai Saryani. Setelah pertemuan itu, Kusnadi merasa semakin terdorong untuk mencari pekerjaan yang lebih stabil, dan ia mendengar adanya pembukaan lowongan sebagai penjaga hutan di kawasan pegunungan dekat desa mereka. Dengan tekad kuat, Kusnadi mendaftar sebagai penjaga hutan, menjalani tes fisik dan mental yang cukup berat, hingga akhirnya ia dinyatakan lulus dan resmi diterima dalam pekerjaan barunya. Kabar ini disampaikan kepada Saryani, yang merasa senang sekaligus bangga dengan usaha dan ketulusan Kusnadi untuk membuktikan keseriusannya kepada keluarganya. Setelah diterima sebagai penjaga hutan, Kusnadi mulai sering mengunjungi rumah Saryani untuk membantu pekerjaan sehari-hari, seperti memperbaiki pagar kebun, membersihkan halaman, atau mengantarkan hasil kebun ke pasar. Kehadiran Kusnadi disambut dengan baik oleh Ibu Saryani, yang selalu mengajaknya makan siang bersama setelah menyelesaikan pekerjaan, sambil bercerita tentang masa muda Saryani dan harapan mereka untuk masa depannya. Ayah Saryani, meskipun masih terlihat sedikit kaku, perlahan-lahan mulai menerima keberadaan Kusnadi, terutama setelah melihat usaha kerasnya dalam membantu keluarga di berbagai kesempatan. Kusnadi terus berusaha menunjukkan kesungguhannya, baik dalam bekerja maupun dalam bersikap, tidak hanya kepada Saryani, tetapi juga kepada seluruh keluarganya, hingga lama-kelamaan kehadirannya menjadi sesuatu yang diharapkan. Pada suatu pagi, Kusnadi membantu ayah Saryani memperbaiki alat-alat pertanian, sebuah kegiatan yang terlihat sederhana, namun menjadi momen di mana keduanya saling memahami dan menghargai satu sama lain. Ayah Saryani perlahan-lahan mulai merasa yakin bahwa Kusnadi adalah orang yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan, hingga akhirnya ia memutuskan untuk berbicara empat mata dengan Kusnadi. Dalam pembicaraan itu, ayah Saryani menyampaikan bahwa jika Kusnadi serius, maka ia akan memberikan restunya, dengan syarat Kusnadi harus tetap bekerja keras dan menjaga Saryani dengan sebaik-baiknya. Kusnadi mengangguk, dengan penuh kesungguhan ia menyatakan komitmennya untuk menjaga dan membahagiakan Saryani, tidak hanya karena cintanya, tetapi juga karena rasa hormatnya kepada keluarganya. Setelah pembicaraan itu, ayah Saryani menyampaikan restu kepada Saryani, menyatakan bahwa ia percaya Kusnadi adalah pria yang baik dan bertanggung jawab, sebuah keputusan yang membuat Saryani merasa sangat lega. Saryani pun tersenyum bahagia, dan keesokan harinya ia dan Kusnadi mulai membicarakan rencana pernikahan dengan melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Persiapan pernikahan antara Saryani dan Kusnadi dimulai dengan kesibukan keluarga masing-masing,
baik dalam hal mengatur acara adat, memilih pakaian pengantin, hingga mempersiapkan tempat untuk hajatan besar di desa. Kusnadi dan keluarganya sibuk mengundang para kerabat dan tetangga, sementara keluarga Saryani juga melakukan hal yang sama, menyebarkan kabar gembira tentang pernikahan yang akan segera dilangsungkan. Pada hari pernikahan, desa tempat mereka tinggal berubah menjadi sangat meriah, penuh dengan tenda berwarna-warni, makanan khas Sumatera Selatan, dan keramaian tamu yang datang dari berbagai penjuru. Saryani mengenakan baju pengantin tradisional, dengan hiasan kepala khas Sumatera Selatan yang anggun, sementara Kusnadi mengenakan pakaian adat yang gagah, keduanya duduk bersanding di atas pelaminan dengan wajah bahagia. Seluruh acara pernikahan berlangsung dengan penuh keharuan, di mana kedua keluarga saling bertukar doa dan restu, serta para tamu yang memberikan ucapan selamat dan harapan baik kepada pasangan tersebut. Pada malam harinya, setelah para tamu pulang, Kusnadi dan Saryani akhirnya bisa menikmati momen tenang bersama, di mana mereka berbincang tentang perjalanan panjang mereka menuju pernikahan ini. Hari-hari berikutnya, mereka mulai membicarakan rencana untuk tinggal secara mandiri, memilih lokasi di lereng gunung yang dekat dengan hutan tempat Kusnadi bekerja sebagai penjaga. Dengan bantuan keluarga, Kusnadi membangun rumah kecil di lereng gunung, di mana ia dan Saryani akan memulai kehidupan baru mereka yang jauh dari keramaian desa, namun dekat dengan alam yang damai. Setelah rumah selesai dibangun, Kusnadi dan Saryani pindah ke rumah baru mereka, sebuah rumah kayu yang sederhana namun cukup nyaman untuk memulai kehidupan keluarga mereka yang baru. Dengan penuh rasa syukur, mereka menjalani hari-hari pertama sebagai pasangan yang baru menikah, menikmati setiap momen kebersamaan dan merancang masa depan bersama. Kehidupan di lereng gunung terasa sejuk dan tenang, dikelilingi oleh pepohonan hijau dan aliran sungai kecil yang mengalir di dekat rumah mereka, menciptakan suasana yang harmonis bagi Saryani dan Kusnadi. Setiap pagi, Saryani menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi goreng dan ikan asin, sementara Kusnadi memeriksa area hutan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai penjaga, memastikan tidak ada aktivitas ilegal yang merusak. Di waktu senggang, mereka menghabiskan waktu bersama dengan berjalan-jalan di sekitar hutan, mengumpulkan kayu bakar, dan memetik sayuran liar yang tumbuh di sepanjang tepi sungai. Saryani juga mulai menanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan di kebun kecil di belakang rumah mereka, yang hasilnya nanti bisa dijual atau dinikmati sendiri sebagai tambahan penghasilan. Kusnadi selalu memastikan untuk pulang tepat waktu sebelum malam tiba, agar bisa makan malam bersama Saryani dan berbagi cerita tentang apa yang mereka alami sepanjang hari. Pada suatu malam, suara angin bertiup lembut menyusup melalui celah dinding kayu rumah mereka, menciptakan suasana yang begitu damai, di mana Saryani dan Kusnadi duduk berdua di beranda, menikmati teh hangat sambil memandang bintang. Di sela-sela kesibukan, Kusnadi tetap menyempatkan diri untuk mengunjungi keluarganya di desa, membawa kabar baik tentang kehidupan mereka yang damai dan harmonis di lereng gunung. Para tetangga yang datang berkunjung, seringkali memuji kekompakan dan keharmonisan pasangan tersebut, menganggap bahwa mereka adalah contoh pasangan muda yang bisa mengatasi segala kesulitan dengan kebersamaan. Namun, kehidupan mereka tidak selamanya mudah, karena kadang-kadang mereka harus menghadapi masalah teknis, seperti atap bocor atau pagar kebun yang rusak akibat hujan lebat, namun semua itu mereka hadapi bersama. Di tengah kesederhanaan itu, Saryani dan Kusnadi merasa bersyukur atas kebahagiaan kecil yang mereka temukan setiap hari, baik dalam kebersamaan, dalam bekerja, maupun dalam menghadapi tantangan hidup. Kusnadi dan Saryani memulai kehidupan baru mereka dengan penuh kebahagiaan. Mereka berusaha saling mendukung dan memahami satu sama lain dalam menjalani peran sebagai suami istri di rumah kecil mereka di lereng gunung. Setiap pagi, Kusnadi pergi bekerja sebagai penjaga hutan, sementara Saryani mengurus kebun dan ternak kecil di belakang rumah, serta sesekali membuat kerajinan tangan dari bambu untuk menambah penghasilan. Ketika Kusnadi pulang, Saryani menyambutnya dengan senyum, dan mereka bersama-sama menikmati makan malam yang sederhana, membicarakan segala hal yang mereka alami sepanjang hari dengan tawa dan canda. Kehidupan di lereng gunung membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi mereka. Jauh dari hiruk-pikuk desa, mereka merasa bebas menjalani kehidupan yang mereka inginkan dengan harmoni bersama alam. Para tetangga yang berkunjung seringkali memuji keakraban dan keharmonisan mereka, menganggap bahwa Kusnadi dan Saryani adalah pasangan yang saling melengkapi dan bisa dijadikan contoh. Suatu malam, ketika bulan penuh bersinar terang di langit, Kusnadi dan Saryani duduk di beranda rumah, menikmati pemandangan malam sambil berbicara tentang impian mereka di masa depan. Kehidupan sehari-hari mereka, meskipun penuh dengan kerja keras, terasa ringan karena cinta dan kebersamaan yang selalu mereka jaga,
baik dalam situasi bahagia maupun dalam menghadapi kesulitan. Di hari-hari tertentu, mereka bersama-sama ke pasar desa untuk menjual hasil kebun atau membeli kebutuhan, sambil bertemu dengan para kerabat dan teman-teman lama, menjaga tali silaturahmi tetap erat. Suatu hari, Saryani dan Kusnadi merencanakan untuk memperluas kebun mereka, menanam berbagai macam sayuran dan buah-buahan agar bisa meningkatkan hasil panen, yang kemudian bisa dijual di pasar. Kehidupan mereka yang sederhana terus berjalan harmonis, penuh kebahagiaan kecil yang membuat keduanya merasa beruntung memiliki satu sama lain. Saryani dan Kusnadi menjalani hari-hari yang indah sebagai pasangan baru. Mereka bekerja sama dalam segala hal, mulai dari mengurus rumah, kebun, hingga merencanakan masa depan mereka bersama. Pada suatu pagi, Saryani menemukan anak kucing liar di kebun mereka, dan ia merawatnya dengan penuh kasih sayang, menambah kehangatan dalam rumah kecil mereka yang sudah penuh dengan cinta. Ketika malam tiba, mereka seringkali duduk di beranda, mendengarkan suara alam di sekeliling mereka, dan terkadang bernyanyi bersama, menciptakan suasana rumah yang penuh keceriaan dan tawa. Suara merdu Saryani yang terdengar hingga ke rumah-rumah tetangga seringkali membuat orang-orang terpesona. Mereka mengatakan bahwa rumah Saryani dan Kusnadi selalu dipenuhi dengan aura kebahagiaan. Setiap akhir pekan, Kusnadi mengajak Saryani berjalan-jalan di sekitar hutan, memperkenalkannya kepada berbagai tanaman dan binatang yang biasa ia temui dalam tugasnya, mempererat hubungan mereka dengan alam. Ketika ada waktu luang, Kusnadi membantu Saryani merawat tanaman di kebun, menyiangi rumput, dan memastikan bahwa semua tanaman tumbuh subur dengan baik, sebuah aktivitas yang membuat mereka semakin kompak. Para tetangga yang melihat kehidupan pasangan ini selalu merasa kagum, karena meskipun tinggal jauh dari keramaian, Kusnadi dan Saryani mampu menciptakan kehidupan yang bahagia dan seimbang. Malam-malam yang mereka lalui penuh dengan kehangatan, obrolan ringan, dan harapan tentang masa depan yang ingin mereka capai bersama, sambil sesekali mendengarkan suara burung hantu dari kejauhan. Saryani selalu memastikan bahwa rumah mereka rapi dan nyaman, sementara Kusnadi selalu berusaha pulang tepat waktu agar bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama istrinya setiap malam. Kehidupan yang mereka jalani menjadi bukti nyata bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan, tetapi dari cinta dan kerja keras yang dilakukan bersama dengan hati yang tulus. Di desa mereka, ada seorang pria bernama Kardi, yang berusia 41 tahun dan seringkali terlihat berkeliling tanpa tujuan jelas, dikenal sebagai orang yang suka mencuri dan melakukan tindakan meresahkan. Kardi seringkali terlihat berkeliaran di sekitar pasar, menunggu kesempatan untuk mencuri barang-barang dari para penjual yang lengah, membuat penduduk desa semakin waspada terhadapnya. Meskipun banyak desas-desus tentang Kardi, tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menangkapnya, karena Kardi selalu berhasil melarikan diri dan bersembunyi di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh warga. Pada suatu malam, Saryani dan Kusnadi sedang menikmati waktu mereka di rumah ketika mendengar suara aneh dari luar, tetapi mereka mengabaikannya, berpikir itu hanya suara hewan liar di sekitar hutan. Namun, di malam takbiran, sekitar pukul 3 pagi, Kardi memutuskan untuk menjalankan rencananya, datang ke rumah Saryani dan Kusnadi dengan niat mencuri barang-barang berharga yang mungkin mereka simpan. Kardi yang mendengar suara merdu dari rumah Saryani tidak bisa menahan hasrat jahatnya, dan dengan brutal mendobrak pintu rumah papan tersebut, dan ia melihat suami istri-istri itu sedang bercocok tanam di atas kasur, membuatnya semakin beringas. Kusnadi yang terbangun mencoba melawan, tetapi Kardi berhasil menodongkan pisau ke arah mereka, mengancam dengan ancaman kematian jika mereka berani melawan atau berteriak meminta bantuan. Dengan kekerasan, Kardi mengikat Kusnadi dan memaksa Saryani untuk tetap diam, sementara ia melakukan tindakan keji di hadapan suaminya, menciptakan trauma yang mendalam bagi keduanya. Setelah puas dengan tindakannya, Kardi mulai menggeledah rumah, mencari barang-barang berharga yang bisa ia bawa, kemudian melarikan diri meninggalkan Saryani dan Kusnadi dalam keadaan terikat dan ketakutan. Kusnadi dan Saryani berusaha mencari pertolongan dari warga sekitar, dan dengan susah payah mereka berhasil melapor ke polsek setempat, berharap keadilan bisa ditegakkan atas kejadian mengerikan yang mereka alami. Setelah laporan masuk, pihak kepolisian segera melakukan pengejaran terhadap Kardi, namun keterbatasan informasi dan kelicikan Kardi dalam bersembunyi membuat pencarian ini tidak mudah. Polisi berusaha mengumpulkan keterangan dari warga desa yang mengenal Kardi, mencoba mencari petunjuk tentang keberadaannya, tetapi sebagian besar warga hanya tahu bahwa Kardi sering menghilang di hutan. Dalam beberapa hari, polisi melakukan penyisiran di sekitar desa dan area hutan yang menjadi tempat persembunyian favorit Kardi, tetapi pencarian mereka belum membuahkan hasil yang diharapkan. Kusnadi yang masih trauma,
Tetap berusaha mendukung istrinya yang mengalami kesedihan dan kemarahan mendalam akibat kejadian tersebut, sementara polisi terus berusaha mengejar pelaku. Warga desa mulai merasa cemas, karena meskipun mereka tahu siapa pelakunya, Kardi masih berkeliaran bebas, menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di antara penduduk desa lainnya. Saryani yang tak sabar melihat lambatnya proses pencarian, mulai mengasah golok setiap hari, menyiapkan beberapa batang bambu runcing di samping rumah sebagai bentuk kesiagaan terhadap ancaman yang mungkin datang lagi. Di sisi lain, polisi mencoba menelusuri jaringan tempat Kardi biasa bersembunyi, namun banyak dari persembunyiannya yang berada di area hutan lebat, sulit dijangkau tanpa bantuan masyarakat setempat. Kusnadi mencoba menguatkan hati istrinya, mengingatkannya untuk tetap sabar dan percaya pada hukum, meskipun di hatinya ia juga merasakan kemarahan yang terpendam. Namun, Saryani yang marah tidak bisa tinggal diam, terutama setelah mendengar kabar bahwa Kardi masih sering berkeliaran dan beraksi di beberapa tempat lain di desa itu. Saryani akhirnya memutuskan bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan Kardi, mempersiapkan diri dengan rencana yang penuh risiko namun ia yakini adalah satu-satunya cara. Saryani yang sudah yakin bahwa Kardi tinggal tidak jauh dari desa, mulai mengintai pada malam hari di jalan masuk desa, satu-satunya jalur darat yang menghubungkan desa dengan hutan di sekelilingnya. Dengan tekad kuat, Saryani membawa bambu runcing dan golok, duduk di balik semak-semak di pinggir jalan, menunggu setiap malam dengan sabar, mengintai setiap gerakan yang mencurigakan. Pada hari ketiga, ketika malam semakin larut dan desa mulai sepi, Saryani melihat sosok bayangan yang berjalan pelan di tepi jalan, tampak bersiap untuk menuju rumah yang menjadi targetnya. Dengan hati-hati, Saryani menyiapkan bambu runcingnya, menunggu sampai bayangan tersebut mendekati rumah tetangganya, dan ketika ia melihat Kardi mulai membobol dinding, Saryani melancarkan aksinya. Saryani melempar bambu runcing dengan penuh tenaga, berhasil mengenai pangkal paha Kardi, membuatnya terjatuh dan berteriak kesakitan, menciptakan kegaduhan yang membangunkan warga sekitar. Warga desa segera berkumpul, melihat Kardi yang kesakitan di tanah dengan bambu runcing menancap di kakinya, mereka segera mengepungnya dan menahan amarah yang sudah lama terpendam. Sebagian warga mulai menghakimi Kardi, meluapkan kemarahan mereka dengan menendang dan memukulinya, namun Pak RT yang datang terlambat segera menenangkan warga dan memanggil polisi. Kusnadi yang mendengar kabar itu, segera berlari menuju lokasi, mendapati Saryani berdiri dengan wajah tegar meskipun di matanya ada kilatan kemarahan dan kesedihan yang mendalam. Polisi yang datang segera mengamankan Kardi dan membawanya ke polsek untuk diproses lebih lanjut. Meskipun amarah warga masih terasa kuat dan beberapa di antaranya harus ditenangkan oleh pihak berwajib. Saryani yang masih menggenggam golok, akhirnya merelakan Kardi dibawa pergi, berharap bahwa keadilan akan ditegakkan untuk semua perbuatan keji yang telah dilakukan. Kardi yang kini ditahan, menghadapi berbagai tuduhan berat, terutama setelah kesaksian Kusnadi dan Saryani serta bukti-bukti yang menguatkan tindak kejahatannya diajukan di persidangan. Pengadilan memproses kasus ini dengan serius, mengingat dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindakan Kardi terhadap keluarga Kusnadi dan ketakutan yang ia sebarkan di desa selama bertahun-tahun. Jaksa penuntut menuntut hukuman berat, menggunakan pasal 269 KUHP tentang tindakan pidana dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara, yang dianggap sesuai dengan perbuatannya yang kejam. Dalam persidangan, Kardi mencoba mengelak dengan berbagai alasan, namun semua bukti dan kesaksian warga membuat pembelaannya tidak berarti, dan pengadilan memutuskan hukuman sesuai tuntutan. Ketika vonis dibacakan, Saryani merasa sedikit lega, meskipun rasa trauma dan kesedihan masih menyisakan luka yang dalam di hatinya, tetapi ia tahu bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Kusnadi selalu berada di samping Saryani selama proses hukum ini, berusaha memberikan dukungan moral dan emosional kepada istrinya, meskipun di dalam hatinya ia juga harus mengatasi rasa bersalah dan marah. Setelah sidang selesai, warga desa mulai merasa tenang karena Kardi tidak lagi menjadi ancaman, dan mereka perlahan-lahan kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih aman dan damai. Saryani dan Kusnadi memutuskan untuk tetap tinggal di rumah mereka di lereng gunung, meskipun kini mereka lebih waspada dan berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saryani yang dulu dikenal sebagai gadis yang lembut, kini menjadi lebih kuat dan tegas, sebuah perubahan yang dirasakan oleh para tetangganya dan Kusnadi, meskipun di balik ketegasannya ada luka yang tak terlihat. Namun, dengan waktu dan dukungan dari Kusnadi serta para tetangga, Saryani perlahan-lahan mulai memulihkan diri dari luka batinnya, dan bersama Kusnadi, mereka terus berusaha membangun kehidupan yang bahagia meskipun harus menghadapi banyak rintangan.